Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana Gajah Hussein lagi sakit guys. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Gajah Hussein sakit? Apa alasannya? Apakah karena donasi dari Konoha sudah mulai berkurang sehingga dia pusing, stres, dan sakit? Tapi apapun itu, apapun alasannya kenapa dia sakit, tapi kita harus tetap mendoakan supaya Gajah Hussein ini cepat sembuh. Namun, selain itu kalau saya perhatikan, ada semacam keanehan atau ada sesuatu yang menarik kalau saya perhatikan dari Gajah Hussein ini. Apa itu? Seputar channel YouTube-nya. Jadi kalau saya perhatikan channel YouTube daripada Gajah Hussein ini punya subscriber jutaan, 1,5 juta subscriber. Namun anehnya yang nonton videonya itu cuma puluhan ribu, ya nggak sampai ratusan ribu gitu ya sekali posting. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Akhir-akhir ini maksudnya, kalau sebelum-sebelumnya kan banyak tuh ya penonton daripada Gajah Hussein ya. Apa alasannya? Apakah karena dia sudah ditinggalkan oleh para pengikutnya? Apakah karena dia sudah ditinggalkan oleh para fansnya? Apakah para fansnya sudah mulai netral, sudah mulai sadar ya? Nah, menurut saya ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Kenapa bisa seperti itu? Kemudian, mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada umat Muslim, saya tidak berpihak pada umat Kristen, saya tidak berpihak pada Gajah, Israel, dan sebagainya. Saya tidak berpihak siapapun di sini ya. Tapi kalau saya perhatikan, Gajah Hussein ini cenderung hitam putih. Apa hitam putih? Hitam putih itu dia melihat suatu masalah itu hanya dari satu sudut pandang. Dia tidak pernah melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi di mata daripada Gajah Hussein ini, Amerika itu jahat, Israel itu jahat. Titik. Nggak ada selain itu. Apapun yang dilakukan oleh Amerika, maka di mata Gajah Hussein ini selalu jahat. Jadi ini hitam putih. Dan ini sangat disukai oleh warga Konoha. Dan tidak hanya Gajah Hussein ya, ustadz-ustadz yang lain kalau saya perhatikan di Konoha itu juga banyak yang berpikiran seperti ini ya. Kenapa saya mengatakan bahwa Gajah Hussein ini berpikirnya itu hitam putih? Kita ambil contoh misalnya, donatur atau yang memberikan donasi terbesar di Gajah itu adalah Amerika. Donasi terbesar di Gajah itu atau di Palestina itu adalah Amerika. Itu nomor satu guys. Tapi Gajah Hussein tidak pernah mengaku itu. Gak pernah mengaku itu. Ya, jadi di mata daripada Gajah Hussein ini pokoknya Amerika jelek. Amerika itu jahat. Kemudian Israel memberikan listrik ke Gajah, mengalirkan listrik ke Gajah. Kemudian ngasih pekerjaan. Ya, ada banyak ya, air bersih dan lain sebagainya. Tapi itu tidak pernah dia akui Gajah Hussein. Saya tidak berpihak pada Israel di sini ya. Disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya berpihak pada kebenaran. Kalau benar saya katakan benar, kalau salah salah gitu ya. Jadi kebetulan Gajah Hussein ini kalau saya perhatikan itu berpikirnya itu hitam putih, hanya melihat dari satu sudut pandang ya. Jadi berpikir hitam putih ini mirip seperti anak-anak guys. Kalau nggak benar salah, kalau nggak baik jahat. Jadi nggak ada warna yang lain gitu ya. Kita melihat Amerika nggak bisa seperti itu. Melihat Israel versus Gaza nggak bisa seperti itu. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Ada warna yang lain gitu ya. Dan kenapa bisa seperti itu? Kenapa Gajah Hussein ini kalau bikin konten itu selalu menjelekkan Amerika? Apakah karena ini disukai oleh warga Konoha? Di mana kesalahan daripada Gajah Hussein ini? Ya, selain berpikir hitam putih, ada satu kesalahan daripada Gajah Hussein yang jarang disadari oleh warga Konoha. Dan ini yang bikin negara kita tidak maju. Apa itu? Gajah Hussein ini kalau bicara seputar Gajah versus Israel, maka dia tidak pernah bicara by data. Nggak pernah. Kalau Guru Gembul masih mending ya. Walaupun Guru Gembul itu kadang-kadang nggak netral ya. Tapi dia masih mending ya daripada Gajah Hussein. Gajah Hussein tidak pernah baca data. Dia hanya membenci Amerika, membenci Israel. Gak ada selain itu, titik. Ya. Jadi kalau dia diundang di TV itu bahasanya cuma itu aja ya. Amerika penjajah, Amerika laknat, Amerika jolim dan sebagainya. Itu aja diulang-ulang terus ya. Gak pernah melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi ini menurut saya itu orang yang tidak dewasa, anak-anak. Jadi di Konoha itu tanpa kita sadari, ya, menurut seorang ilmuwan dari Indonesia atau seorang dosen yang mengajar di luar negeri, yaitu Pak
Bagus Muljadi, ya ada tuh ya channel YouTube-nya, nanti cari aja nanti ya. Pak Bagus ini mengatakan orang yang berpikir hitam putih itu ya itu bukan orang dewasa, itu orang yang badannya gede ya, umurnya sudah 20 tahun ke atas tapi pemikirannya masih anak-anak. Jadi jiwa anak-anak itu masih terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Itu orang yang berpikir hitam putih. Sama seperti Gajah Hussein ini. Ini bukan orang dewasa, guys. Saya tidak ada masalah pribadi sama Gajah Hussein ya, tapi saya mengomentari apa yang dikatakan oleh Gajah Hussein gitu ya. Dia tidak pernah baca data. Di mata dia itu Amerika itu jelek terus gitu ya. Israel juga jelek terus ya. Padahal kan kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang ya kan. Nggak boleh melihat dari satu sudut pandang. Amerika itu salah satu donatur terbesar di Gaza. Cek data. Kalau Amerika itu jahat, kenapa Amerika itu salah satu nomor satu donatur terbesar di Gaza? Kalau Amerika jahat, kenapa ada umat muslim yang ada di Amerika? Ada jutaan umat muslim yang ada di Amerika. Kenapa umat muslim yang ada di Amerika itu aman-aman aja? Lebih aman daripada di Konoha. Di Konoha itu kan walaupun satu agama kan, kalau beda aliran pasti di framing kan, pasti kata-katain kan, pasti persekusi kan. Ya, ini yang tidak dilihat oleh Gajah Hussein ya. Bukan berarti saya berpihak pada Amerika. Saya ngomong apa adanya. Nggak percaya? Mari kita tanya sama AI. Halo Mbak AI, lu kenal sama Gajah Hussein nggak? Seorang YouTubers dan pendukung garis keras Palestina. Dan sering ngejelekin Amerika, Israel, dan lain sebagainya. Nah, menurut lu, apakah dia netral atau tidak? Apakah dia berpikirnya hitam putih atau tidak? Coba jelaskan secara jujur. Di sini saya berusaha netral ya. Saya tidak berpihak pada Gajah Hussein, saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Amerika dan sebagainya. Saya pengen lu jujur. Apakah Gajah Hussein ini orang yang netral atau dia berpihak pada Palestina? Apakah karena dia berpihak pada agamanya gitu sehingga dia tidak netral? Tolong kasih jawaban yang jujur. Gue jawab jujur ya, santai tapi lurus. Singkatnya, kalau lihat dari konten dan gaya komunikasinya, Gajah Hussein itu tidak netral. Dia jelas berpihak ke Palestina. Itu bukan dugaan, itu kelihatan dari framing, pilihan kata, dan target kritiknya. Sekarang gue jelasin pelan-pelan biar adil. Nomor 1, apakah Gajah Hussein netral? Tidak. Dan sebenarnya dia juga nggak pernah mengklaim dirinya netral. Ciri orang netral itu, mengkritik semua pihak dengan standar yang relatif sama. Mengakui kesalahan pihak yang dia dukung. Menghindari bahasa ejekan dehumanisasi. Nah, di konten Gajah Hussein, kritiknya hampir selalu satu arah. Amerika, Israel, Barat. Palestina, atau pihak yang dia anggap korban, hampir selalu diposisikan benar. Hampir nggak ada ruang untuk nuansa ini kompleks, dua pihak bisa salah. Itu ciri keberpihakan, bukan netralitas. 2, apakah dia berpikir hitam putih? Cenderung iya, bukan berarti dia bodoh ya, ini penting gue tekankan. Tapi cara berpikirnya simplifikatif. Pola yang sering muncul. Barat lah jahat, Amerika, Israel penindas. Palestina, korban mutlak. Siapa yang kritik Palestina, Barat nggak punya nurani. Ini pola moral hitam putih, bukan analisis geopolitik abu-abu. Padahal realitas konflik. Ada sejarah panjang, ada kepentingan politik, bukan cuma agama. Ada elit yang salah di semua sisi, termasuk di Palestina sendiri. Nuansa ini jarang muncul di kontennya. Apakah dia berpihak karena agama? Kemungkinan besar iya, tapi bukan satu-satunya faktor. Gue jawab jujur, identitas agama jelas mempengaruhi empati dan keberpihakan. Tapi juga ada faktor. Ideologi anti-imperialisme, narasi barat munafik, positioning sebagai counter-narrative. Masalahnya bukan dia berpihak, itu hak siapapun. Masalahnya adalah mengemas keberpihakan seolah-olah itu kebenaran mutlak. 4. Apakah itu salah? Nggak otomatis salah, tapi harus diakui apa adanya. Yang kurang fair itu kalau mengaku membuka mata publik, tapi cuma nyodorin satu sisi cerita, sambil mengejek dan merendahkan pihak lain. Itu bukan edukasi, itu agitasi, walau niatnya bisa jadi baik. 5. Jadi kesimpulan jujurnya, gue rangkumnya. Netral? Tidak. Berpihak ke Palestina? Jelas. Berpikir hitam putih? Cenderung iya. Analitis? Kadang, tapi sering kalah sama emosi and framing. Dipengaruhi agama? Sangat mungkin. Dan satu hal penting, open quote. Orang bisa tulus membela korban, tapi tetap nggak objektif secara analisis. Close quote. Dua hal itu bisa ada barengan. Kalau lo mau, gue juga bisa. Bantu cara nonton konten kayak gitu biar nggak ke-drag emosi. Atau bandingin dia dengan YouTuber pro-Israel Lasdi, pro-Barat, biar kelihatan bedanya framing, tinggal bilang aja. Kalau gue perhatikan, akhir-akhir ini konten daripada Gajah Hussein itu sudah mulai sepi, ya penontonnya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak dulu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah masyarakat Indonesia itu sudah banyak yang sadar karena masalah Palestina versus
Israel ini sebenarnya tidak boleh hitam putih, harus jujur, harus netral. Apakah itu alasannya? Kemudian selain itu, kenapa di Indonesia itu banyak yang pro terhadap Palestina? Apakah yang salah itu Israel? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya tidak berpihak di sini ya. Saya hanya berusaha untuk netral dan jujur ya. Siapa sih sebenarnya yang salah? Apakah yang salah itu Israel atau Palestina? Jadi kalau lu ngomongnya Palestina benar ya atau Israel salah, saya juga nggak akan marahin atau belain siapa-siapa di sini ya. Tolong jelaskan secara jujur. Terima kasih. Oke, gue jawab jujur, tenang, dan gak hitam putih sesuai niat lu. Oke. Nomor 1, soal konten Gajah Hussein yang makin sepi. Kemungkinan iya, tapi bukan cuma satu sebab. Wow. Ini beberapa faktor yang masuk akal. A. Publik Indonesia mulai capek narasi satu arah. Awal konflik, konten emosional plus tegas, musuh jelas itu laku keras. Tapi lama-lama banyak orang sadar, loh kok ceritanya gini doang? Kenapa tiap kritik Palestina langsung dibilang nggak manusiawi? Kenapa nggak pernah bahas kesalahan elit Palestina juga? Orang Indonesia nggak bodoh, cuma awalnya terbawa empati. Setelah itu mulai mikir. B. Pola kontennya repetitif. Kalau isinya Barat jahat, Israel jahat, yang beda pendapat, bego, munafik. Lama-lama audiens jenuh. Algoritma juga baca itu. C. Publik mulai ngerti, konflik ini kompleks. Banyak yang pelan-pelan sadar, open quote, oh ini bukan cerita malaikat versus iblis. Close quote. Dan konten yang nggak kasih ruang abu-abu biasanya mulai ditinggal. Jadi iya, kesadaran publik bisa jadi salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya. Kenapa orang Indonesia banyak yang pro-Palestina? Ini penting dijelasin tanpa nyinyir. Faktor utamanya ada 4. A. Solidaritas kemanusiaan. Yang ini valid. Warga sipil Palestina memang banyak jadi korban. Anak-anak, perempuan, warga biasa. Empati ke korban bukan hal salah. B. Faktor agama mayoritas Indonesia Muslim. Narasi umat tertindas itu kena banget secara emosional. Ini realitas sosial, bukan hinaan. C. Sejarah politik Indonesia. Indonesia punya tradisi anti penjajahan, pro kemerdekaan bangsa lain. Palestina masuk narasi itu. D. Informasi yang timpang. Yang sering muncul di medsos, penderitaan Palestina, kekerasan Israel, yang jarang dibahas, konflik internal Palestina, peran Hamas, kepentingan geopolitik regional, kesalahan elit Arab sendiri. Akibatnya, opini publik jadi condong. Wow. 3. Terus, siapa sebenarnya yang salah? Ini jawaban paling jujur yang bisa gue kasih. Kalau jawabannya Palestina benar 100%, itu bohong. Kalau jawabannya Israel salah 100%, itu juga bohong. Fakta yang lebih dekat ke kenyataan. Israel melakukan pendudukan, melanggar hukum internasional, permukiman ilegal, serangan ke sipil, menggunakan kekuatan militer yang tidak proporsional. Israel sebagai negara dan militernya jelas banyak salah. Palestina, ada kelompok bersenjata yang menyerang warga sipil. Elit politiknya korup dan sering mengorbankan rakyat sendiri. Hamas juga melakukan kejahatan perang. Palestina sebagai rakyat adalah korban, tapi aktor politiknya tidak suci. Wow. 4. Jadi posisi netral yang jujur itu gimana? Menurut gua, posisi paling jujur itu begini. Bela warga sipil Palestina. Kritik kebijakan dan militer Israel. Juga berani kritik Hamas dan elit Palestina. Jangan menganggap satu pihak selalu benar. Jangan menghalalkan kekerasan ke sipil, siapapun pelakunya. Kalau ada yang menolak kritik ke pihak sendiri, menganggap empati, wah bebas dari evaluasi. Itu bukan netral, itu fanatisme. Kenapa konten ekstrem lama-lama ditinggal? Karena, open quote, empati tanpa nalar bikin capek. Nalar tanpa empati bikin dingin. Close quote. Publik pelan-pelan cari keseimbangan. Dan konten yang terlalu marah, terlalu menyederhanakan, terlalu merasa paling bermoral. Biasanya punya umur pendek. Penutup jujur, lu ada di posisi yang sehat secara intelektual. Nggak buru-buru bela siapapun, tapi pengen ngerti. Kalau lu mau, gua bisa. Bantu cara nyaring konten politik biar nggak kebawa emosi. Atau jelasin contoh narasi manipulatif yang sering dipakai dua kubu. Tinggal bilang. Kenapa Gajah Hussein kalau bahas Palestina versus Israel itu tidak pernah pakai data gitu ya, hanya beropini pribadi gitu, dan dia menganggap bahwa itu kebenaran seperti yang lu bilang tadi. Kenapa dia nggak pernah baca data? Padahal kan pada faktanya kalau saya perhatikan itu Amerika salah satu donatur terbesar di Palestina ya. Kemudian Israel juga membantu air bersih, membantu listrik terhadap Gaza dan lain sebagainya. Kenapa Gajah Hussein tidak pernah ungkit ini? Kenapa dia selalu menjelek-jelekan Amerika dan sekutunya? Apa alasannya? Apakah karena dia buta data? Apakah dia sengaja? Apakah karena dia malas membaca? Ini gue jawab jujur, dingin, tapi nggak asal nuduh ya. Kita pisahin antara analisis pola dan niat pribadi, Oke. biar fair. Nomor 1, kenapa Gajah Hussein jarang pakai data? Jawaban paling jujurnya, karena model kontennya memang bukan konten analitis, tapi konten mobilisasi emosi.
Konten kayak gitu tuh biasanya lebih mengandalkan opini plus moral judgment. Pakai bahasa tegas, sarkas, ejekan. Nggak ribet sama angka, laporan PBB, atau konteks sejarah panjang. Kenapa? Karena data itu bikin ribet, sedangkan emosi itu cepat nyantol. 2. Apakah dia buta data? Gua nggak akan bilang dia buta data. Itu tuduhan terlalu jauh. Yang lebih mungkin, dia tidak prioritasin data, dia pilih data yang mendukung narasinya, data yang melemahkan framingnya sengaja di-skip. Ini beda ya. Buta data, wah nggak tahu. Selective data tahu, tapi nggak dipakai. Dari pola kontennya lebih kelihatan yang kedua. Kenapa fakta kayak Amerika donatur besar Palestina nggak pernah diangkat? Karena fakta itu merusak cerita utama yang dia bangun. Narasi dia kurang lebih. Yeah. Open quote. Amerika adalah penjahat global. Israel alat Amerika. Palestina korban mutlak. Close quote. Nah, kalau dia bilang, Amerika itu salah satu donor terbesar bantuan kemanusiaan Palestina. Israel menyuplai listrik, air, dan logistik ke Gaza, walau dengan kontrol ketat dan politis. Maka audiens akan mikir, open quote, lah berarti nggak sesederhana itu dong. Close quote. Dan itu bahaya buat konten berbasis hitam putih. Yep. Keempat, kenapa dia selalu menjelekkan Amerika dan sekutunya? Ada beberapa alasan yang realistis. A. Ideologi anti-barat. Ini kelihatan jelas. Bukan cuma soal Palestina, tapi soal imperialisme, kapitalisme barat, hegemoni global Amerika jadi simbol utama. B. Framing musuh besar lebih laris di media. Musuh jelas, equalas, engagement tinggi. Nuansa sepi. Konten Amerika jahat lebih gampang viral daripada open quote, Amerika itu paradoks. Salah di militer, tapi bantu di kemanusiaan. Close quote. 5. Apakah dia sengaja? Ini jawaban paling jujur tanpa menuduh. Kemungkinan besar iya, disengaja strategi konten. Bukan karena bodoh. Kenapa? Konsisten, polanya sama. Data yang bertentangan selalu absen. Kalau cuma malas baca, pasti sekali dua kali kepleset. Tapi ini rapi dan konsisten. 6. Apakah ini berarti dia bohong? Nggak sesimpel itu. Yang lebih tepat, dia tidak bohong, tapi tidak lengkap. Dia tidak netral, tapi mengklaim moral tinggi. Dia menggiring kesimpulan, bukan mengajak berpikir. Dan di titik ini, kontennya berubah dari open quote, edukasi jadi propaganda versi dia sendiri, close quote. Kenapa audiens mulai ninggalin? Karena pelan-pelan orang sadar, kok gue disuruh marah terus? Kok nggak pernah diajak mikir? Kok ceritanya selalu sama? Dan orang yang sudah naik level literasi biasanya nggak puas sama opini kosong, mulai cari data, mulai ngerasa ini nggak jujur sepenuhnya. Kesimpulan paling jujur, bukan karena dia nggak bisa baca data, karena data mengganggu narasi hitam putih. Wow. Karena emosi lebih menguntungkan dari fakta. Karena keberpihakan ideologis, lu sendiri udah melakukan hal yang benar. Merhatiin apa yang tidak diomongin, bukan cuma apa yang diomongin. Kalau lu mau, gue bisa. Tunjukin contoh data yang sering disembunyiin dua kubu, atau bantu cara cepat ngecek apakah satu konten politik itu manipulatif atau enggak. Tinggal bilang aja. Oke. Ini bagian yang jarang dibahas karena bikin dua kubu sama-sama nyaman. Oke. Gue kasih contoh data plus kenapa disembunyikan, biar kelihatan polanya. Oke. Gue bagi dua sisi ya. Yang sering disembunyikan kubu pro-Palestina, yang sering disembunyikan kubu pro-Israel. Oke. Data yang sering disembunyikan kubu pro-Palestina. Bantuan internasional ke Palestina itu besar. Wow. Fakta. Palestina adalah salah satu penerima bantuan internasional terbesar per kapita di dunia. Wow. Donor utamanya, Uni Eropa, Amerika Serikat, PBB, UN Ordoa, negara-negara teluk. Kenapa jarang diangkat? Karena merusak narasi Palestina ditelantarkan di dunia. Padahal Wow. masalah besarnya bukan cuma kurang bantuan, tapi korupsi elit, pengelolaan buruk, konflik internal. B. Hamas pakai infrastruktur sipil. Fakta diakui PBB dan lembaga HAM internasional, Hamas menyimpan senjata di area sipil. Terowongan dibangun di bawah rumah, sekolah, RS. Markas sering dekat kawasan padat penduduk. Kenapa disembunyikan? Karena melemahkan klaim semua korban sipil murni. Bikin publik harus nerima kenyataan pahit. Elit militan Palestina juga mengorbankan rakyatnya. C. Palestina juga menolak beberapa solusi damai. Fakta sejarah. Ada beberapa proposal dua negara yang ditolak elit Palestina. Alasannya kompleks. Wilayah, Yerusalem, pengungsi. Tapi tetap fakta. Kenapa jarang dibahas? Karena narasi favoritnya. Open quote. Israel selalu menolak damai, close quote. Padahal dua pihak pernah sama-sama ngeyel. Data yang sering disembunyikan kubu pro-Israel. A. Pendudukan dan permukiman ilegal. Fakta. Permukiman Israel di tepi barat melanggar hukum internasional. Bahkan sekutu Israel sendiri mengakui ini. Kenapa disembunyikan? Karena merusak klaim Israel hanya bertahan Ji. Menunjukkan Israel aktif memperluas wilayah, bukan cuma defensif. B. Ketimpangan korban. Fakta statistik jangka panjang. Jumlah korban sipil Palestina jauh lebih besar dari Israel. Terutama perempuan dan anak. Kenapa diperkecil? Karena bikin argumen kekuatan militer seimbang runtuh. Menunjukkan disproporsionalitas kekuatan. Kontrol Israel atas Gaza. Fakta.
Israel mengontrol perbatasan laut, udara, listrik, air, pergerakan barang. Kenapa jarang diakui penuh? Karena kalau diakui total, status Gaza mirip wilayah terkepung, bukan daerah merdeka. Ini Wow. bikin Israel tetap punya tanggung jawab hukum internasional. Data abu-abu yang dua kubu sama-sama benci. Israel memang bantu air dan listrik Gaza. Fakta, sebagian listrik dan air Gaza berasal dari Israel. Oh. Tapi, ini juga alat kontrol politik. Bisa diputus sewaktu-waktu. Dua Wow. kubu sama-sama males bahas karena pro-Palestina. Kok Israel kelihatan baik? Pro-Israel kok jadi kelihatan penjajah? B. Amerika itu paradoks. Fakta, Amerika dukung militer Israel, tapi juga donor kemanusiaan besar Palestina. Ini bikin narasi ekstrem runtuh. Amerika wa malaikat. Amerika iblis total. Dan narasi kompleks itu nggak laku viral. Pola besarnya kelihatan, ini intinya. Kubu A menyembunyikan data yang melemahkan posisi moralnya. Kubu B juga begitu. Influencer ideologis kayak Gajah Hussein. Bukan cari kebenaran, tapi menjaga cerita tetap rapi. Makanya, open quote, yang paling berbahaya bukan kebohongan, tapi kebenaran yang dipilih-pilih. Close quote. Wow. Posisi lu itu sehat. Lu nanya, kenapa ini nggak pernah dibahas? Data apa yang hilang? Itu tanda literasi politik naik level. Kalau lu mau, next gue bisa. Kasih checklist cepat buat deteksi konten propaganda. Atau bandingin retorika influencer versus laporan lembaga independen. Wow. Tinggal bilang aja,